Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistaningsih. Saya mahasiswa dari program Pascasarjana Universitas Halu Oleo, program studi Ilmu Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan SDM, di mana saya mengambil bab 14, yaitu Analisis dan Rancangan Pekerjaan. Analisis pekerjaan sebagai alat perencanaan SDM. Arti analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan mempelajari pekerjaan dan proses penentuan persyaratan yang harus disiapkan. Yang kedua yaitu proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja pokok dalam posisi dan kualifikasi seperti keahlian, pengetahuan, kemampuan, dan sifat individu lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Yang ketiga yaitu analisis pekerjaan atau kegiatan atau proses menghimpun dan menyusun berbagai informasi yang berkenan seperti pekerjaan, tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung jawab operasional untuk mewujudkan tujuan organisasi atau kegiatan perusahaan. Yang selanjutnya dalam memperoleh analisis akurat divisi SDM berdasarkan pada organisasi dan pegawai diharapkan dapat menyediakan informasi. Yang pertama itu daftar pertanyaan analisis pekerjaan seluruhnya. Yang kedua skema organisasi divisi. Yang ketiga informasi perubahan dalam perusahaan yang sudah mempengaruhi proses. Yang keempat klasifikasi memperjelas informasi yang disampaikan. Selanjutnya analisis pekerjaan hendaknya dapat memberi jawaban atas pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak waktu diperlukan untuk menyelesaikan tugas penting. Yang kedua, tugas mana yang dapat dikelompokkan dengan mempertimbangkan jam pekerjaan. Yang ketiga, bagaimana merancang pekerjaan sehingga kinerja pegawai dapat ditingkatkan. Yang keempat, jenis keahlian apa yang diperlukan untuk posisi jabatan tertentu. Yang kelima, jenis pendidikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja. Yang keenam, jenis keterampilan apa yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang ketujuh, pegawai mana yang terbaik dan sesuai dengan untuk suatu pekerjaan. Yang delapan yaitu informasi apa yang diperoleh dari analisis pekerjaan yang digunakan untuk program pengembangan SDM. Selanjutnya analisis pekerjaan perangkat dasar SDM. Analisis pekerjaan yaitu suatu proses sistematis yang menentukan keterampilan, tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menilai pekerjaan dalam organisasi. Pekerjaan atau tugas yaitu tugas yang harus dilaksanakan agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya posisi yaitu kumpulan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh satu orang. Yang selanjutnya tujuan analisis pekerjaan yaitu untuk mengetahui tentang yang pertama tugas mental dan fisik apa saja yang dilaksanakan pegawai, kapan pekerjaan diselesaikan, di mana pekerjaan diselesaikan, bagaimana pegawai melaksanakan pekerjaannya, mengapa pekerjaan perlu dijalankan, persyaratan apa yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan. Selanjutnya deskripsi pekerjaan yaitu merupakan dokumen yang memberi informasi berkenan dengan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan yaitu dokumen menjelaskan spesifikasi minimum yang dapat diterima dan harus dimiliki seseorang agar dapat menjalankan pekerjaan tersebut. Jenis data yang dikumpulkan melalui analisis pekerjaan. Yang pertama aktivitas kerja, selanjutnya aktivitas berorientasi pegawai, mesin perkakas, peralatan dan alat bantu kerja yang digunakan, hal berwujud dan tidak berwujud yang berhubungan dengan pekerjaan, hasil kerja, konteks pekerjaan, persyaratan pribadi untuk pekerjaan. Selanjutnya pentingnya analisis jabatan. Analisis jabatan sering disebut sebagai analisis pekerjaan atau analisis tugas dan analisis aktivitas penelitian kerja. Secara sistematis, analisis pekerjaan mengumpulkan data dan membuat pertimbangan semua informasi penting yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Hasil analisis pekerjaan merupakan masukan terhadap aktivitas SOM. Analisis pekerjaan bertujuan menyediakan pemahaman mendalam tentang isi dan persyaratan pekerjaan atau jabatan bagi manajemen. Selanjutnya prinsip dan jenis analisis pekerjaan.
analisis pekerjaan, yaitu yang pertama, analisis pekerjaan harus memberi semua fakta penting yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Fakta penting bergantung pada tujuan dan untuk apa hasil analisis pekerjaan digunakan. Analisis pekerjaan harus memberi fakta yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan. Apabila tiap tujuan dibuat, analisis pekerjaan tersebut memerlukan biaya besar. Selanjutnya itu analisis pekerjaan harus sering ditinjau dan diperbaiki. Dalam perusahaan besar, pekerjaan tidak statis dan sering mengalami perubahan, misalnya perubahan bahan, proses produksi, peralatan, dan metode kerja. Karena perubahan, maka analisis pekerjaan merupakan program yang terus-menerus dilakukan. Analisis pekerjaan harus menunjukkan unsur pekerjaan yang paling penting di antara beberapa unsur pekerjaan dalam tiap pekerjaan. Analisis pekerjaan harus memberikan informasi teliti dan dipercaya sehingga diperlukan pelayanan dari ahli. Jenis analisis pekerjaan. Yang pertama, analisis pekerjaan untuk menentukan syarat mental yang dibutuhkan pegawai agar berhasil melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, analisis pekerjaan untuk menentukan langkah yang harus ditempuh dalam mengajarkan pekerjaan kepada pegawai baru. Yang ketiga, analisis pekerjaan untuk menentukan nilai tiap pekerjaan secara adil. Yang keempat, analisis pekerjaan untuk mempermudah pegawai pada pekerjaan tertentu dengan maksud menghilangkan gerakan pegawai yang tidak perlu. Selanjutnya, manfaat informasi analisis pekerjaan. Ada beberapa manfaat manfaat informasi analisis pekerjaan, yaitu untuk menentukan tanggung jawab yang harus pegawai yang diserahkan kepada pegawai. Yang pertama, untuk menentukan basis rasional bagi struktur kompensasi atau tunjangan dan insentif lain. Yang kedua, untuk menilai tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu untuk merencanakan kebutuhan SDM pada waktu yang akan datang dan sebagai basis perencanaan organisasi dengan memberi rumusan yang jelas dari tiap pekerjaan dan menunjukkan hubungan antar pekerjaan. Selanjutnya, untuk menentukan pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan pegawai agar melaksanakan tugas pekerjaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, sebagai pedoman merekrut, menyeleksi, dan menempatkan SDM dalam perusahaan. Sebagai dasar pengembangan pegawai melalui pendidikan dan penelitian. Sebagai dasar mengadakan promosi, pemindahan, demosi, dan pembinaan karir pegawai berdasarkan syarat tertentu. Sebagai petunjuk dalam mempermudah dan memperbaiki cara kerja pada pekerjaan sehingga diperoleh produktivitas maksimal dengan menghilangkan gerakan yang tidak perlu dan aliran kerja. Sebagai dasar menentukan prestasi kerja pegawai. Sebagai dasar memperbaiki kondisi kerja menurut analisis pekerjaan berbahaya, tidak berbahaya, sehat, dan tidak menyenangkan. Untuk membantu merevisi struktur organisasi, sebagai dasar menentukan kebutuhan bahan kerja, peralatan kerja, dan fasilitas kerja. Dan selanjutnya yaitu memperoleh gambaran karakteristik fisik, mental, pendidikan, dan pengalaman yang harus dimiliki sebagai pegawai sehingga dapat diterapkan prinsip the right man in the right place. Selanjutnya yaitu untuk memperkenalkan pegawai baru dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya, proses analisis pekerjaan. Proses dan prosedur analisis pekerjaan yaitu yang pertama, tahapan persiapan, mengumpulkan data, pengolahan data, diskusi hasil pengolahan data. Yang selanjutnya, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan yaitu merupakan suatu pernyataan tertulis tanggung jawab, kondisi kerja, dan aspek lain. Serta ke bawah, deskripsi pekerjaan, proses mendeskripsikan atau menguraikan unit kerja dalam formalitas pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan yaitu tersusunnya deskripsi pekerjaan diperoleh petunjuk spesifikasi pekerjaan yang diperlukan, spesifikasi pekerjaan, dan memberikan petunjuk karakteristik pegawai yang diperlukan untuk memangku jabatan atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Selanjutnya, desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan kerja individu atau kelompok pegawai secara organisasional.
Tujuannya untuk mengatur penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperlakuan. Desain pekerjaan mempengaruhi kualitas kehidupan kerja tercermin pada kepuasan individu pemegang jabatan. Tujuan analisis pekerjaan. Tindakan yang diperlukan MSDM untuk mencapai tujuan yang didasarkan informasi analisis pekerjaan yaitu yang pertama, evaluasi peran lingkungan terhadap pekerjaan individu, kaji kembali kemungkinan ada persyaratan kerja yang usang, ciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak, rancang kebutuhan SDM masa depan, sesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia. Rancang kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk pegawai baru dan pegawai yang berpengalaman. Rancang rencana pengembangan potensi pegawai. Tentukan standar kerja atau prestasi realistis. Penempatan pegawai hendaknya sesuai dengan minat. Penempatan pegawai harus sesuai dengan keahlian. Dan yang terakhir, beri kompensasi yang wajar. Rancangan pekerjaan. Dalam rancangan pekerjaan perlu dipahami kerangka acuan untuk rancangan pekerjaan dan rancangan inputan serta output. Demikian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.